Pernahkah kalian membayangkan hanya 3.000 orang berhadapan dengan pasukan raksasa berjumlah 200.000? Ini bukan adegan film fantasi, tapi kisah nyata yang tercatat dalam sejarah Islam, yaitu Perang Mu'tah, sebuah pertempuran yang menjadi bukti nyata keberanian dan keimanan yang tak tergoyahkan. Semuanya bermula ketika Nabi Muhammad mengirim utusan bernama Al-Harits bin Umair untuk menyampaikan surat dakwah kepada penguasa Busra. Namun, di tengah perjalanan di wilayah Mu'tah, Yordania, utusan ini dicegat dan dibunuh secara keji oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang gubernur di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Bizantium. Dalam tradisi masa itu, membunuh seorang utusan adalah deklarasi perang yang sangat serius. Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad sangat murka. Beliau segera menyiapkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan kaum muslimin saat itu. Namun, musuh yang akan mereka hadapi jauh lebih besar. Pasukan Bizantium dan sekutunya mengumpulkan kekuatan hingga 200.000 tentara. Bayangkan perbandingannya, hampir 1:67. Sebelum pasukan berangkat, Nabi menunjuk 3 panglima perang secara berurutan. Beliau bersabda, "Panglima kalian adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur, gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah." Pesan ini seolah menjadi firasat akan dahsyatnya pertempuran yang menanti. Setibanya di Mone, pasukan muslim mendapat kabar tentang jumlah musuh yang luar biasa besar. Sempat terjadi keraguan di antara mereka, apakah mereka harus maju atau meminta bantuan tambahan dari Madinah. Di tengah kebimbangan itu, Abdullah bin Rawahah berdiri dan menyampaikan pidato yang membakar semangat. Ia berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai sekarang, itulah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Kita tidak memerangi manusia dengan jumlah maupun kekuatan. Kita memerangi mereka hanya dengan agama ini, yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Majulah, salah satu dari 2 kebaikan pasti kita raih. Kemenangan atau mati syahid." Kata-kata itu langsung membangkitkan kembali semangat juang pasukan muslim. Mereka pun bergerak maju menuju Mu'tah, siap menghadapi takdir mereka. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Zaid bin Haritsah, sang panglima pertama, bertempur dengan gagah berani di barisan terdepan, memegang panji Rasulullah. Ia terus bertarung hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Sesuai wasiat Nabi, panji perang segera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi ini bertempur dengan begitu heroik. Ketika tangan kanannya tertebas, ia memegang panji dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya juga tertebas, ia memeluk panji itu dengan kedua pangkal lengannya hingga ia pun menemui syahidnya. Allah kemudian mengganti kedua tangannya dengan sayap di surga, memberinya julukan At-Tayyar, sang penerbang. Panji kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia sempat ragu sejenak, namun segera memantapkan hati dan maju ke medan laga, bertempur habis-habisan hingga ia juga menyusul kedua sahabatnya sebagai syahid. 3 panglima yang ditunjuk Nabi telah gugur. Pasukan muslim berada dalam situasi yang sangat genting tanpa pemimpin. Di saat kritis itulah, seorang sahabat bernama Sabit bin Arkam mengambil panji dan menyerahkannya kepada seorang jenius strategi militer, Khalid bin Awali. Meskipun baru masuk Islam, kehebatannya dalam berperang sudah tidak diragukan lagi. Khalid segera mengambil alih komando dan mengatur ulang barisan. Dengan kecerdasan taktisnya yang luar biasa, Khalid merancang strategi untuk menarik mundur pasukan dengan kerugian minimal.
Malam harinya, ia memerintahkan sebagian pasukan untuk berpindah posisi, membuat keributan di belakang barisan, seolah-olah pasukan bantuan dari Madinah telah tiba. Taktik ini berhasil menipu musuh. Keesokan paginya, pasukan Bizantium terkejut melihat formasi pasukan Muslim yang berubah total dan mengira mereka telah mendapat bala bantuan dalam jumlah besar. Khalid memanfaatkan kebingungan musuh untuk melakukan penarikan pasukan secara teratur dan aman kembali ke Madinah. Meskipun tidak meraih kemenangan mutlak, strategi brilian Khalid berhasil menyelamatkan sisa pasukan Muslim dari kehancuran total. Atas keberanian dan kecerdikannya inilah Nabi Muhammad memberikan julukan kepada Khalid bin Al-Walid sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Perang Mu'tah adalah pelajaran abadi tentang iman, keberanian, dan pengorbanan. Kisah 3.000 pahlawan yang tak gentar menghadapi 200.000 musuh demi membela kehormatan dan menyebarkan risalah kebenaran. Semoga kisah mereka selalu menginspirasi kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.